kembali lagi dengan Kak Ruth. Hari ini kita sudah masuk ke sesi yang kelima untuk deret angka. Nah, untuk hari ini kita akan bahas deret angka dan deret huruf. Nah, untuk soal lanjutan deret angka nomor 9 seperti ini teman-teman. Untuk angka yang kosong, selanjutnya 32, selanjutnya 35, selanjutnya 31, dan angka yang kosong 30 dan 33. Nah, untuk yang kotak yang kosong ini ya, yang pertama dan yang kotak kedua ya, yang kotak kedua ini nanti diisi oleh angka berapa, tapi terlebih dahulu kita tentukan pola bilangannya seperti biasanya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk urutan pertama, apakah nanti ada hubungannya dengan urutan yang ketiga, ya, dan yang kelima, serta yang ketujuh. Begitu juga untuk urutan yang kedua, keempat, dan keenam, ya. Yang kedua, yang keempat, dan yang keenam. Nah, begitu. Nah, untuk urutan yang ganjil, kita lihat dulu nih teman-teman. Kalau urutan yang ganjil, ya, yang ganjil tadi yang 1, ya, yang 3, yang 5, dan yang 7. Nah, kalau di sini dari deretan yang urutan ganjil, yang hanya diketahui adalah posisi ketiga dan posisi ketujuh. Nah, kalau kita lihat, semakin dia ke kanan, nilainya semakin berkurang. Artinya dapat kita simpulkan kalau kita mau mendapatkan nanti angka yang kosong pada deretan pertama ini, berarti nilainya lebih besar dari 35, begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk yang ketiga dan yang kelima, antara 3, 5, dan 7 itu ditempati oleh bilangan angka berapa yang nantinya pasti ada hubungannya dengan 35 dan 33. Maka angka di antara 35 dan 33 sudah pasti angka 34. Iya, benar. Jadi untuk deretan yang posisi ganjil yaitu yang kelima adalah diisi oleh angka 34. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk yang deretan pertama, posisi pertama, hubungannya dengan posisi ketiga seperti Kak Ruth tadi sudah sebutkan, bahwa sudah pasti nilainya lebih besar dari 35. Karena tadi 34 sudah kita dapatkan, dari situ dapat kita simpulkan bahwa untuk deretan angkanya secara beruntun. Artinya kalau dia tadi semakin ke kanan dari 35, maka jumlahnya semakin berkurang nilainya ya. Begitu juga untuk yang seperti ini 35, untuk deretannya sebelah kirinya maka semakin besar nilainya, tapi dengan catatan jumlahnya secara beruntun. Berarti di atas 35 pasti yaitu 36. Begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk deretan pertama ditempati oleh angka 36. Tadi untuk deretan kelima ditempati oleh 34. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Nah, untuk 10 berbeda lagi nih tipenya teman-teman. Karena apa? Karena seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari model soal seperti ini, di mana untuk penjumlahan dua angka secara berurut itu adalah untuk angka posisi ketiga. Begitu juga untuk posisi keempat adalah jumlah dari dua angka sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk nomor 10 hampir sama modelnya, hanya saja perbedaannya di sini teman-teman. Untuk yang nomor 10 ada angka 8, 4, 12, 6, angka 0, 9, dan 27. Nah, yang Kak Ruth maksud
tadi adalah di sini. Kalau kita perhatikan ya, 8 dan 4 itu adalah hasil penjumlahannya ditempati oleh posisi ketiga. Benar ya, kalau ini kita jumlahkan. Nah, tapi kalau 4 dan 12 kita jumlahkan, itu bukan untuk posisi keempat pada deret angka ini. Kenapa? Karena kalau 4 dan 12 kita jumlahkan, hasilnya kan 16. Sementara pada soal yang diberikan adalah 6. Jadi sangat berbeda ya dengan tipe soal pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kalau untuk model soal seperti ini ya, kalau dia 2 angka sebelumnya kita jumlahkan dan hasilnya adalah untuk posisi ketiga, maka untuk posisi berikutnya adalah 2 angka seterusnya, 2 angka selanjutnya yang kita jumlahkan untuk posisi yang kelima. Begitu. Jadi untuk posisi yang kelima ya, posisi yang kelima adalah hasil dari jumlah 12 dan 6. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk yang pertama ya, untuk dapat yang posisi ketiga, begitu ya. Dan ini penjumlahannya untuk yang bagian kedua, untuk mendapatkan posisi kelima. Paham ya? Oke. Nah, jadi kalau untuk 12 dan 6 kita jumlahkan adalah 18. Seperti itu ya. Nah, untuk memastikan lagi apakah hal tersebut berlaku untuk angka selanjutnya, maka kita selidiki dulu deretan angka selanjutnya ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini tadi, kalau untuk 6 dan 18 itu kan hasilnya 24. Ternyata posisi 6 bukan 24 ya. Nah, tapi kalau kita pakai tadi untuk aturan penjumlahannya, maka itu akan kita pakai untuk bagian ketiganya adalah 18 dan 9 ya, dimana jika 18 dan 9 itu dijumlahkan, hasilnya benar 27. Nah, ini untuk pasangan ketiga untuk mendapatkan posisi ke-7. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu materi pembelajaran kita tipe soal deret angka. Ini adalah sesi terakhir dari pertemuan kita, di mana kita sudah membahas tipe deret angka dari sesi pertama hingga sesi kelima ini. Oke, harap teman-teman dapat lebih memahaminya lagi dari setiap pertemuan kita, sehingga sangat bermanfaat untuk teman-teman dan juga dapat berhasil untuk menyelesaikan soal demi soal untuk psikotes. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.